Tengku Zulkarnain tagih janji Jokowi gebuk PKI jika muncul. Tapi kenapa malah yang nyerang PKI yang ditangkap? Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain menagih janji-janji Presiden Joko Widodo yang akan menggebuk PKI jika muncul kembali. Ulama asal Aceh itu mengingatkan tanda-tanda keberadaan PKI di tanah air sudah terlihat. Maka sudah waktunya Jokowi menepati janji. Saat ini masih banyak yang berlagak bodoh. Mereka bertanya PKI atau komunis mana? Apa mata dan akal mereka gagal fungsi ya? Semua TKA Cina itu sudah pasti Cina komunis. Ada ketahuan kawin dengan WNI dan memalsukan KTP pula. Masih bertanya mana komunis? Belum lagi PKI yang turunan WNI, kata Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya Kamis 4 Juni 2020. Dia lalu memperlihatkan tanda-tanda kemunculan PKI. Misalnya, upaya simpatisan organisasi terlarang itu mengaburkan sejarah G30 SPKI di Wikipedia. Pak Jokowi katanya Bapak mau menggebuk PKI kalau muncul. Pak Kapolri, anggaran dana Anda hampir 100 triliun rupiah. Bisakah Anda menjalankan perintah Presiden menggebuk PKI? Wikipedia diedit dan dimuati lambang PKI. Apakah Anda tidak perlu menangkap orangnya? Tab MPRS 25/66 belum dicabut, kata dia mengingatkan. Pada 2017 silam saat menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Malang, Jokowi berjanji bakal menggebuk PKI jika bangkit. Ia mengklaim tak akan memberikan ruang untuk komunisme di Indonesia. Pertanyaannya di mana? Di mana? Karena sudah jelas di konstitusi kita jelas dan tab MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau bisa tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya yang akan gebuk detik ini juga, ucap Jokowi kala itu. Namun bukan malah menggebuk PKI, malah Ruslan Buton yang kerap kali menyerang komunis itu ada di Indonesia, itu yang malah ditangkap. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Kalau ada bahasanya berarti ada bendanya, walau kita nggak pernah jumpa. Paham? Adil itu cuma ada dari bahasa Arab. 700 lebih bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Papua sana. Tidak ada satupun yang sama artinya dengan adil. Berarti yang paling mengerti adil itu mesti orang Islam. PKI mau coba-coba menjalankan keadilan, ya pakai cara PKI. Adil itu sama rata sama rasa. Adil itu sama rata sama rasa. Gila ini, Cina nggak sampai 1%, orang Islam 90%, pribumi yang lainnya 9%, 1% yang kurang Cina bisa sama dapatnya. Gila, adil itu. Kepala atuk kau adil. Kita ini diracun, digoblokin, dibodoh-bodohin kita 73 tahun merdeka. Presidennya kan tetap orang Islam. Iya, tapi Islam yang kayak mana? Ngucap nama Tuhan aja salah lah kalau kata ini. Islam yang kayak mana? Sama Habib Kuitang di situ, ngaji di situ. Bagaimana memerdekakan Indonesia? Para habaib bilang kita harus cerdaskan rakyat. Kalau pakai senjata rebut kekuasaan, orangnya bodoh-bodoh, yang kerja tetap orang asing. Kita merdeka, dokternya ada orang Indonesia, dokternya tetap orang asing. Yang jadi pilot orang asing juga, yang jadi dosen orang asing juga. Karena kita bodoh-bodoh. Baru Bung Karno terbuka, oh iya, kalau dia bikin PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Penceramah ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ada orang-orang yang rakus bintama, dia mau berkuasa ngerampok harta negara ini untuk kepentingan golongannya. Orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa dimusuhi. Kalau perlu diracun, mampus saja sekalian katanya. Memang gak suka dia.
Sekarang ini Arab dibenci, padahal Arab lah pertama kali membuat organisasi untuk memerdekakan Indonesia. Baru Syarikat Islam berdiri 1905, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Baru 1911 berdiri Muhammadiyah, 1912 dibuat akte notarisnya. Matlaul Anwar 1916, 1926 NU dengan Al-Wasliyah, 1934 Al-Ittihadiyah, Persatuan Ulama Seluruh Aceh 1934. Baru berdiri Persis di Bandung 1930 berapa? Satu mungkin. Berdiri lagi Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat. Berdiri Nahdlatul Wathon di Lombok, NTB. Berdiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan Al-Irsyad itu sudah punya 33 cabang di seluruh Indonesia ketika Bung Karno belajar di Masjid Tanah Abang, Masjid Al-Makmur. Baru dia tahu ternyata wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang bekas dijajah Belanda, dan di situ sudah ada cabang-cabang Islam, organisasi sudah ada. Nah, ini yang perlu kita ketahui sekarang. Ketika Indonesia merdeka, tidak bisa Indonesia menjadi negara kalau tidak diakui negara lain. Kita sudah merdeka 17 Agustus diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta. Nggak laku proklamasi itu kalau tidak ada negara lain yang mengakui. Dan yang mengakui itu 7 negara pertama, negara Arab semua. Saudi Arabia, Mesir nomor 1, Mesir, Saudi Arabia, Jordania, Libanon, Yaman, Irak. Ini negara pertama yang mengakui. Libya satu lagi yang mengakui Indonesia merdeka. 7 negara pertama negara Arab. Amerika mana mau, Eropa mana mau, apalagi Cina. Ya orang merdeka loh. Saya tidak rasis, bukan anti Cina saya. Orang saya anak Cina kok. Apa kalian nggak lihat mata saya sipit? Cuman ini sejarah, tidak bisa diubah dan tidak bisa dibohongi. Paham? Yang memerdekakan Indonesia ini pertama kali diakui oleh dunia negara-negara Arab. Kok sekarang benci sama Arab? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi Arab kenapa rupanya? Nggak boleh orang Islam jadi Arab. Ya harus jadi Indonesia. Maksudmu apa? Habis sholat pakai celana pendek gitu? Kenapa Islam harus pakai jubah serban? Ya kalau pakai jubah serban kenapa rupanya? Orang yang pakai jas saja kita nggak protes kok, betul nggak? Yang pakai jas itu pakai penjajah Belanda, ya nggak? Nggak pernah kita bilang jadilah Islam, jangan jadi penjajah. Nggak ada kita bilang begitu. Kok kau bikin ribut kau? Sekarang yang bikin ribut orang Islam apa mereka? Terus yang salah orang Islam. Kan jahat kali otaknya itu, PKI otaknya. Saya nggak mau PKI, tapi akal cara berpikirnya cara PKI tau. Orang pakai jas kita nggak pernah protes kok, kita pakai jubah dia